Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan muda sekalian dan jamaah umum yang mendengarkan kajian channel Rumah So TV malam ini atau yang merelay di channel TV yang lainnya, semoga Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan dan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan baik kita. Malam ini sebagaimana yang tersebar info, kita setiap malam Sabtu, Jumat sore akan melanjutkan kembali kajian dengan tema perjodohan. Ya. Yang belum menikah butuh sekali ilmu ini, yang mau menikah masih dalam waktu lama sebenarnya juga bisa mendengar dan cari ilmu tentang ini juga. Ataupun ada juga jamaah umum yang mungkin bersama putra-putrinya yang remaja, yang muda, ya mudah-mudahan bisa ya intinya raih banyak manfaat di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas kisi-kisi ta'aruf seperti janji kita pekan lalu ya. Dan bahasan ini kami sudah tayangkan rekamannya langsung, nanti ini langsung tayang di YouTube. Jadi sudah dalam bentuk rekaman bagi yang telat hadir atau yang sudah mendengar info tapi malam ini tidak bisa hadir, maka bisa menyetel ulang untuk rekamannya. Ya, nanti gali faedah di situ. Namun kalau dengarkan langsung nanti kan bisa dapat faedah lagi. Ya, di samping kami nanti menerima pertanyaan dari YouTube, ya dari telepon langsung nanti di 0812-281-85131. Namun yang telepon nanti kami berikan kesempatan dulu karena setelah ini kami mau diskusi tentang kisi-kisi ta'aruf ya dengan pengurus Biro Jodoh Rumah So langsung. Terus yang berikutnya kita akan juga menerima pertanyaan dari Zoom, ya dari rekan-rekan yang ada di Zoom, rekan-rekan muda yang ada di Zoom juga bisa mengirimkan pertanyaan. Ini sudah mulai menanjak, yang di Zoom sudah 200-an ini, 212. Terus yang di YouTube sudah 196 ini. Ini padahal baru saja live 1 menit gitu. Baik, intinya dalam tahapan kita nikah, kita kan ingin kurangi mudorot atau menghindari maksiat dengan berzina atau melakukan perantara menuju zina. Ustadz, saya ingin kenal pasangan saya, bagaimana kalau begitu? Nah, kita bisa kurangi ini jika memang butuh, maka bisa dengan istilah ta'aruf atau berkenalan. Nah, ini bisa dilakukan dengan perantara. Mungkin ada keluarga kita yang nanti kenalkan, mungkin ada teman baik kita atau teman pengajian, ya itu juga bisa. Atau mungkin ada seorang yang punya adik langsung tawarkan pada kita, ya. Atau ada yang ya mungkin kenal gitu saja, terus dia cari infonya, kemudian kenal lebih dekat dari keluarganya, bisa. Atau dari teman dekatnya bisa. Macam-macam cara ya. Dan sekarang ini ada juga lewat ya mak comblang, mau resminya lagi ya Biro Jodoh. Ya. Mau resminya lagi Biro Jodoh. Nah, mungkin banyak yang bertanya setelah ini kita sudah buat acara ini setelah Ramadan itu, ini kalau tidak salah mungkin ini pertemuan keempat ya. Kita bahas tema perjodohan terus nih. Intinya dari berlalunya waktu ini kita sambil membuka pada rekan-rekan muda, memang kalau mau serius nikah, kita punya
sistem yang nanti akan berusaha untuk mencarikan jodoh ini, dan ini ingat tanpa biaya, free, gratis. Namun biro jodoh ini kita usahakan supaya benar-benar terjadi perkenalan itu ya. Yang pertama tentu saja dibatasi karena kita ingin kurangi mudorot tadi, mudorot sampai zina atau kenalan lebih jauh. Maka ada nanti akan dibantu oleh tim yang ini terdiri dari ibu-ibu ya. Mereka ibu-ibu yang semangat, mau luangkan waktu, dan ini tidak digaji. Mereka pokoknya mau luangkan waktu supaya membantu rekan-rekan muda itu untuk dapatkan jodoh. Dan ini dengan sistem manual, kita bukan pakai mesin ya, bukan pakai software apa begitu untuk jodohkan si A ini cocok dengan mana gitu ya, enggak. Ini kita enggak pakai mesin, namun orang langsung jodohkan ini. Oh, ini cocokkan dengan ini. Jadi manusia yang nilai gitu. Oh, ini pas, ini face-nya mirip nih. Oh, ini sekufunya ini bisa ini. Ini lanjut. Nanti yang kita bahas mungkin dari tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya bagaimana? Ketika daftar, terus nanti apa yang diisi, lalu langkah selanjutnya data masuk, terus data ini diapain. Nah, biasanya itu yang jadi masalah ini pas pengisian, terutama itu pas penentuan. Misalnya kalau hal biasa itu kayak tinggi badannya, ini hal biasa. Namun nanti pas poin kriteria, visi misi ketika berkeluarga ya, ini nanti perlu ada kiat-kiatnya. Intinya kalau pintar untuk menguasai hal ini, insya Allah makin mudah. Namun kalau dia terlalu mempersulit, muluk-muluk, terlalu banyak macam lah yang dia minta di situ. Nah, ini biasanya jadi dipersulit di sini ya. Jadi dipersulit. Jadi kita akan lihat nanti, karena kita ini semua berdasarkan pengalaman saja. Jadi ngurus ini sudah, saya tanya sama Bunda Liski langsung nanti, sudah 2 atau 3 tahun ini ya. Memang dari pengalaman-pengalaman yang ada kita tahu, oh ini data ini cocok dengan yang mana, ini diurusnya bagaimana, orang ini sampai punya kasus atau tidak, kita akan tahu. Sampai-sampai kita akan tahu ini orang ini PHP enggak. Kadang ada satu ikhwan itu ya, itu bisa dalam satu biro jodoh ini itu nawarkan diri pada beberapa akhwat sekaligus. Ya, nanti kita akan lihat ceritanya nanti kalau Bunda Liski akan cerita ini. Dan kita punya satu tujuan ya, untuk mengantar rekan-rekan muda supaya dipermudah untuk mencari jodoh. Alhamdulillah, bahkan di saat pandemi ini kita lebih mudah lagi untuk mencarikan dengan izin Allah, karena mungkin kita stay at home. Fasilitas sekarang tidak mesti yang jauh-jauh juga datang, bisa lewat online juga. Ya, kita akan beritahu bagaimana cara online-nya tadi, karena biasanya kalau tidak pandemi itu kami pertemukan langsung. Keluarganya datang, yang perempuan datang dan keluarganya, laki-laki datang dan keluarganya, terus habis itu yang ini kenalan gitu. Kalau mau setelah ta'aruf ketika di tempat dan nazar, baru kemudian mau lanjut ya lanjut. Kalau tidak jadi ya sudah, memang resiko. Nah, nanti kita akan lihat. Saya sapa dulu Bunda Liski. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Nah, Banyak istirahat sekarang. banyak istirahat kenapa? Saya at home. Nggak ada yang diurus lagi di biro jodoh? Oh, diurusnya kan di rumah, Ustaz. Banyak Ustaz. Kalau biro jodoh ini nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya? Ada terus yang diurus tiap hari? Ada terus setiap hari. Bahkan ibu-ibu tim ini luar biasa. Di saat yang lain tiduran, di saat yang lain istirahat. Tim BD ini Masya Allah. Sambil makan aja pegang HP, lihat data peserta, cari mana yang cocok. Masya Allah. Masih otak-atik. Masya Allah. Apalagi pada saat istirahat.
Jadi mikir anak-anak muda ini yang belum dapat jodoh ini ya. Iya kan. Oh, Masya Allah. Baik. Bunda kemarin kita sudah berapa kali pertemuan ini ya? 3 ya kayaknya sebelumnya. Ini udah kelima kali kan, Tat? Oh, ini kali kelima. Iya. Selama 5 kali ini banyak data yang masuk. Banyak sekali, sampai awat harus kita tutup untuk penerimaan pendaftarannya, Tat. Iya, kecuali mungkin kalau ada langsung dari ACC dari saya ya. Ya. Memang banyak juga sih awat-awat yang tahu gitu, kemudian minta rekomendasi dari Ustadz langsung, kemudian chat saya, ya sudahlah saya kasih keistimewaan seperti itu. Karena artinya mereka aktif sekali gitu ngikutin kajian seperti Iya. itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang langkah setelah mereka hubungi Bunda Lizki, mereka kan diarahkan setelah itu apain? Diapain pas masuk WA? Terus mereka dilayani bagaimana? Pada saat mereka pertama kali masuk menghubungi ke nomor saya itu, kemudian mereka mendaftarkan diri, kemudian dari kami mengirimkan biodata yang harus mereka isi, formulir tentang data-data mereka. Banyak sekali kami berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh peserta. Oh, berarti Bunda terima, setelah itu tolong isi biodata gitu? Betul, kan? Nah, biodatanya kan ada PDF, ada bentuk Word, ada yang versi WA juga mereka ngisi ya, bisa ada 3 format ya. Iya. Nah, berapa lama waktu mengisinya tadi? Kalau untuk yang Word, yang PDF itu kadang-kadang mereka butuh waktunya lebih lama karena ini ngeprint dulu mungkin dia ya. betul. Mungkin yang lebih praktis tadi yang lewat WA. Iya, yang manual. Nah, pada saat mereka terima kita kasih yang manual itu nggak pakai lama, langsung ketika kami kirimkan itu sudah langsung dijawab aja, terlihat mereka itu sedang mengetik, langsung mengisi yang manual tersebut, hari itu juga dikirim. Nah, terus nanti masuk ke tim, nanti Bu Dwi kayaknya ya yang terima untuk data-data tadi ya. Ya, sekarang ini semua data ini kami terima, kemudian kami masukkan ke bank data, Ustaz. Jadi tidak ke Bu Dwi lagi, tapi masuknya ke bank data. Bank data itu apa? Di mana tempatnya? Bank data ada di WA juga, Ustaz. Kami menyimpannya itu seluruh data peserta itu ada di bank data. Jadi tidak perlu ngeprint lagi dari biodata peserta gitu. Kami bisa lihat langsung di bank data. Taib. Terus apa saja yang diisi? Nah, ini biar mereka tahu, sahabat tahu juga bisa terapkan di tempat lain ya, kalau misalnya ada yang mau pakai versi Kesiksi Ta'aruf ini ya. Yang diisi dalam data itu apa saja, Bunda? Pertama yang diisi tentunya nama, jenis kelamin, ciri fisik. Fisik itu ada tinggi badan, berat badan, warna kulit, tinggi badan, berat badan, warna kulit juga ya? Iya, terus? Kemudian jenis rambut itu ditulis keriting, lurus, atau berombak seperti itu. Iya, terus? Kemudian status. Nah, di status ini kan janda atau duda atau joko? Ya. Gadis, janda, duda, seperti itu, Tat. Taib. Kemudian ada jumlah anak apabila janda. Daftar tersebut janda dan duda. Janda dan duda. Oh, berarti janda dan duda diurus juga ya? Betul, Tat. Taib. Terus kalau dia bukan janda dan duda, dia sudah punya istri, misalnya data poligami begitu, ada juga? Kalau untuk daftar poligami banyak juga, Tat. Yang ingin mendaftar gitu. Tetapi yang sepanjang kami tangani ahwat-ahwat di BCR ini belum ada yang menyatakan mereka itu mau. Oh,
Jadi awal-awal tuh belum ada yang mau. Belum ada yang mengajukan diri, Tad. Iya. Baik. Terus di bawahnya ada lagi ngaji di mana, iya kan? Iya. Nah, Setelah status tentang fisik, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, kemudian alamat pekerjaan, jumlah penghasilan, sampai dengan keluarganya, ayah ibunya siapa, gitu, pekerjaannya di mana, alamat orang tua di mana, kemudian nomor HP, kemudian akun FB atau Instagramnya. medsos ya. Jadi itu kami minta semuanya itu bukan kemudian untuk kami share kemana-mana gitu. Ini sebagai data pelengkap kami karena kami juga harus terkadang harus mencari tahu melalui akun medsosnya siapa orang ini, seperti itu, bagaimana hari-harinya di medsos, seperti itu. Kemudian foto. Nah, dari foto ini kami juga simpan memang khusus untuk data. Tapi jadi rahasia kan, terutama yang akhwat kan jadi rahasia kalau foto. Iya, Tad. Untuk akhwat ini memang ikhwan akhwat itu semuanya rahasia, Tad. Jadi privasinya itu betul-betul kami jaga gitu. Panjang yang sudah banyak kami tangani dan mereka sudah banyak yang menikah, alhamdulillah mereka juga tidak ada masalah, tidak ada kebohongan data, kebohongan istilahnya dari yang mereka tulis. Karena kalau mereka menulis itu tidak sesuai, ini nanti akan ketahuan juga oleh kami, kan. Iya. Terus ada guru ngaji juga ya ditulis. Betul. Guru ngajinya siapa, kemudian kajiannya apa yang pernah diikuti. Jadi para rekan muda sekalian, ini tujuannya, ini kan saya yang susun formatnya sebenarnya. Jadi saya susun formatnya. Kenapa saya masukin guru ngaji di situ? Ini salah satu kiat untuk mengetahui latar belakang agama si calon tadi. Jadi dari guru ngajinya sudah tahu ini. Oh dia kayak gini. Oh dia belum ngaji ya. Oh dia baru ngaji bulanan. Oh ini dia belum pernah majelis ilmu sama sekali. Nah dari data ini akan ketahuan. Jadi rekan muda yang daftar itu akan tahu ya. Dan ini penting sekali gitu. Karena kita akan kenal orang itu dari agamanya. Kita tahu karakternya, baiknya dia, tempat kumpulnya itu di mana. Tahu kalau dia majelisnya banyak ya asalnya dia baik. Jadi seperti itu. Ya itu tujuannya ya. Nah terus ada setelah itu kriteria ya. Ada kriteria, Tad. Mereka mencantumkan kriteria seperti apa kira-kira yang mereka inginkan untuk calon pasangan tersebut. Mereka menuliskan kriteria. Ada juga yang kriterianya tersebut ditulis sederhana. Ada yang sederhana, ada yang muluk-muluk, ada yang tinggi banget gitu. Iya. Tapi kayaknya mungkin rata-rata itu feeling saya mereka kayaknya pakai standar tinggi gitu. Ya karena mumpung ini pertama gratis, ya siapa tahu saya jodohnya dapat yang bagus, ya mumpung aja saya tulis aja yang kriteria yang tinggi-tinggi saja, nggak apa-apa. Tanpa, iya kan? Itu pasti itu. Betul. Iya kan? Kalau yang nulis biasa-biasa saja ada, tapi ya jarang. Jarang sekali menulis data itu sederhana. Iya. Tapi yang malah yang jarang, yang nulis sederhana ini malah cepat dapat. Iya, karena kami pertama kali buka itu dari yang pertama kami buka untuk kami proses itu dari data fisiknya dulu. Fisiknya dulu kami lihat, kemudian usia. Dari usia, kemudian data fisik, terus usia, terus? Iya, kemudian usia, pendidikan. Baru kita langsung melihat ke kriteria yang dimau. Nah, jadi berarti kesimpulannya itu dari fisik, berarti tinggi macam-macam tadi ya. Terus apa tadi? Pendidikan, usia ya. Usia juga diperhatikan ya. Berarti cari yang dekat-dekat yang seumuran dengan dia gitu ya.
Terus Ya, sama betul. kriteria ini nanti setelah 3 ini duluan dicek ya. Iya, Hmm. karena nanti kalau soal ngaji nanti kita bahasnya nanti pas ta'aruf. Oh, kalau soal apa ngajinya nanti pas ta'aruf saja. Iya, pas nazar, ta'aruf sama nazar itu kita cek dengan ya dengan siapa ngajinya seperti itu, bagaimana hari-harinya. Atau pas ta'aruf di WA itu ya? Iya, ta'aruf online itu. Ta'aruf yang di WA kan bukan yang apa nazar call gitu, video call bukan kan? Bukan, yang ta'aruf online. Ta'aruf online tanya lewat WA itu nanti dia ditanya sama tim, terus nanti dia jawab ngajinya bagaimana gitu ya kan? Iya. Taib. Kriteria tadi ya berarti sudah jelas ya. Jadi kiat-kiatnya berarti kalau mau kisi-kisinya mau ta'aruf ini kriteria ini yang penting nggak terlalu muluk-muluk. Itu lebih memudahkan daripada pasang target terlalu tinggi kita malah mempersulit diri nantinya. Ya, soalnya kalau kita buat sederhana ya lebih cepat ya tim manapun itu pasti akan ngurus lebih cepat gitu daripada kalau kita ngisi itu terlalu targetnya tinggi gitu. Karena kita akan cari yang dia inginkan, ternyata untuk yang dia inginkan ini sulit kita dapat gitu. Nah, itu yang biasanya jadi kendala ya. Terus apa tadi visi misi ini kan juga masuk di sini Bunda. Masuk ini juga apa penilaian? Iya, betul. Dan ada visi misi bagaimana cara nanti mendidik anak misalnya itu kalau visi misi. Tapi kalau untuk di isinya ini di biodata ini kan bagaimana persiapannya menikah seperti itu. Kemudian ditulis juga harapan setelah berumah tangga seperti itu. Kebanyakan juga kalau harapan berumah tangga itu tetap diutamakan yang sakinah, mawadah, warohmah. Umum ya, itu umumnya ya dia. Taib. Umumnya seperti itu. Nah, Umumnya, tapi di kriterianya nanti di visi misinya itu untuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah yang betul-betul bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian hidup dengan berumah tangga dengan pemahaman yang bagus gitu. Tapi nanti ribetnya itu justru di kriteria gitu. Dikasih yang agamanya bagus, mereka sulit. Jadi ketika sudah dikasih yang agamanya bagus, malah dia tolak. Iya. Padahal tadi kriterianya katanya membangun di atas Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi ketika dikasih yang sesuai dengan itu, dia malah nolak ya. Ini memang, kalau ini saya gemes sekali itu jadinya itu ya. Iya kan. Padahal sudah kriteria dia tentukan kayak itu sendiri gitu. Tapi ketika mau dikasih yang sesuai dengan kriteria, malah nolak ya. Karena ribet sekali mereka, akhirnya agama di nomor sekian kan nanti. Padahal tujuan berumah tangga itu kepengennya seperti itu. Padahal dia sudah tulis ini untuk sakinah mawaddah warahmah, menjalankan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi ketika dikasih yang akhwat yang bagus gitu, langsung bisa jadi mundur itu gara-gara mungkin lihat face ya. Iya, betul. Nah, gitu ya. Ini yang para penonton yang rekan-rekan muda tahu sendiri ya. Ini kendalanya di situ. Jadi sudah dicarikan yang sesuai kriteria tadi. Maaf, yang dicarikan sesuai dengan kan visi misinya kan sudah jelas dia tulis itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, terus sesuai dengan Al-Quran sudah cari akhwat kayak gitu, tapi ya sudah diberi kayak begini. Bahkan akhwat soleha yang dikasih misalnya. Nah, ketika itu tolak. Ya, dia tolak ada macam-macam alasan lah, nggak tahu nanti dia punya buat alasan macam-macam gitu. Baik, setelah ini ada pertanyaan kan yang dibawa diisi itu kayak seputar akidah lah saya itu tanya ya. Nah, taruhlah ini jadi background dia supaya ini jadi latar belakang dia tahu si calon ini bagaimana. Sekarang data sudah punya ini Bunda. Setelah itu langkahnya apa? Jadi data sudah terkumpul. Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah data masuk, kemudian kita pelajari, kemudian
carikan yang sesuai dengan kriteria yang dimaui tersebut kan. Kita lihat di kriteria yang mereka inginkan gitu. Iya. Terus? Tapi dari kriteria tersebut memang tidak ada yang plek. Malah bisa kurang lebih gitu. Ada yang bisa melebihi mereka dapat itu dari yang lebih dari yang mereka inginkan. Oh, ada yang dapat lebih dari yang diinginkan. Itu Masya Allah itu. Iya. Dan ada yang nikah juga gitu. Betul, Tat. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Kemudian yang terbanyak juga itu yang mendekati seperti itu. Mendekati. Kalau ada nggak yang di bawah standar dia dikasih gitu dan dia mau? Ada, itu tadi kurang lebih gitu. Kurang lebih itu mendekati tapi nggak terlalu jomplang seperti itu, Tat. Alhamdulillah. Tapi ada yang mau menerima juga, tapi ada juga yang nolak gitu. Ada juga. Ada juga yang bisa menerima karena memang prinsipnya itu tidak diutamakan untuk tujuan yang saklek tertulis di biodata seperti itu, Tat. Jadi masih punya prinsip-prinsip yang mereka pertimbangkan. Baik. Tidak bertumpu dengan tinggi badan seperti itu. Nah, sekarang dari ini saya tanya dulu ini. Dari kriteria yang diisi tadi itu ada nggak yang apa ya? Biro jodoh akhirnya apa ya istilahnya merasa lucu gitu kriterianya yang neko-neko gitu. Aneh-aneh ada nggak? Banyak sekali, Tat. Apa itu? Kriteria itu yang ini. Ikhwan dulu. Yang Ikhwan itu kemarin itu ada yang masuk itu yang termasuk yang daftar baru itu sampai dia itu menyebutkan giginya itu minta yang kecil kelinci seperti itu, ginsol kelinci seperti itu. Giginya itu kecil kelinci. Ginsul kelinci seperti itu. Aduh itu kayak gimana lagi itu? Terus ya, apa lagi? Sampai itu hidungnya mungil, bibirnya mungil. Hidungnya mungil, bibirnya mungil. Ya Allah itu dia dapat kriteria dari mana? Ini kayaknya korban drakor mungkin dia itu. Iya, hidungnya kecil, bibirnya mungil, kemudian dia tulis itu matanya yang kok ini kayaknya betul-betul jadi seperti saya merasa apa dia memang sudah punya calon sendiri gitu, ditinggal nikah kali sama mantannya ini gitu. Kemudian dia tulis seperti itu di biodatanya. Kemudian kalau kriteria fisik untuk Ikhwan itu rata-rata mereka pilihnya itu pasti yang putih itu udah pasti. Ini sekarang yang tadi kan yang Ikhwan milih akhwat, terus dia tulis lagi milih yang putih itu pasti itu ya. Terus? Itu sudah pasti. Sudah pasti. Nggak ada yang milih hitam gitu, nggak ada ya? Nggak ada yang nulis apa aja mau deh gitu. Apa aja mau ya terus. Ini sekarang yang akhwat yang nulis kriteria yang aneh-aneh apa? Ini tadi nih saya baca nih Tat. Umur lebih muda, manis, cantik, putih. Enggak, ini yang nulis siapa nih? Yang nulis akhwat apa Ikhwan? Ini Ikhwan ini. Oh, Ikhwan, ya. Jadi ini saya baca nih. Lebih muda, manis, cantik, putih, tidak gelap. Tidak gelap. Ya jelas lah putih tidak gelap. Terus? Ya. Tinggi setelinga atau tinggi lebih tinggi dari saya. Atau lebih tinggi dari saya malahan itu. Oh, akhwatnya lebih tinggi dari dia nggak apa-apa gitu sih Ikhwan nulis ya. Ya. Artinya dia betul-betul minta yang kemudian berat badan antara yang dari 40 sampai 50. Kemudian ini ditulis loh kan. 40 sampai 50. Oh, berarti nggak lemu-lemu banget itu ya. Iya, postur badan kecil, langsing, opsional, matanya tipis, hidung kecil, bibirnya tipis, giginya gingsul kelinci, mukanya bulat. Itu rinci kayak gitu. Ini lagi baca ini berarti ya? Iya, murah senyum. Terus mengetahui agama,
berkomunikasi dengan baik, Ah, ah. tidak emosi, udah macam-macam visi misi pernikahan tetap mencari ridho Allah, Iya, Masya Allah. membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan masuk surga. Ustaz, tapi harus yang gingsul, kelinci, harus yang bibirnya tipis. Loh, ini visi misinya seperti itu ditulis, yang keluarga sakinah mawadah yang masuk surga. Ya Allah, ya. Surga yang cantik-cantik aja kali. Itu Ikhwan. Nah, sekarang Ahwat, coba Ahwat. Ya, yang akhwat juga ada yang agak parah juga nih, Tak. Iya. Yang kemarin itu masuk itu akhwat minta itu yang punya pekerjaan, pendidikan, kemudian dia punya pebisnis, kemudian dia minta usianya juga, kemudian dia kalaupun mereka berbisnis itu hartanya untuk agama, kemudian ustadz, pokoknya yang sempurna semuanya disebut. Ustadz, dia tulis ustadz juga, pebisnis terus jadi ustadz juga. Enggak, pokoknya yang punya agamanya itu bagus. Kemudian ya kriteria itu mengarah ke ustadz karena itu sempurna sekali gitu. Sampai saya gini, sudah saya mau ketik nih, oh ini mah Ustadz Abdul Tuasikal ini mah yang antum inginkan. Saya gitu, adanya cuma di Ustadz Abdul, saya mau tulis itu. Waduh, nggak jadi deh. Nanti saya kena somasi lagi sama Bu ini. Iya, jadi betul-betul kemudian yang mereka inginkan ini saya baca nih, serius nih. Dari kriteria yang dia tulis ini dari fisiknya yang dia tulis, fisik proporsional, tegap, berwibawa, bersih, tidak berantakan, mata salah, single, usia maksimal minimal 26, dewasa, baik, tidak merokok, S1, suku Jawa, pokoknya suku juga ditulis. Nah, ini dari bisnisnya itu, kemudian 26 tapi sudah jadi pebisnis. Iya. Itu jarang lah kayak gitu itu. 26 jadi pebisnis. Sulit kalau fresh graduate dia langsung jadi pebisnis itu. Paling dia cari pengalaman dulu gitu. Betul. Punya visi misi dakwah di bidang pengajaran Al-Quran atau yang lainnya. Bisa dengan ilmu, harta, tenaga, istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian rutin bermajelis, sama aja nih tadi, diutamakan agamanya, kemudian mempunyai hafalan Quran 30 juz belum diwafatkan, pokoknya bagus banget, yang dia inginkan ini sempurna banget. Sifat dasar berusaha mengamalkan tauhid. Ya mungkin dia ayu dan memang itu juga paling dia itu. Atau biasa aja tampangnya. Ini masih ada 3 jilid ini, tak, kalau saya baca semua habis waktunya ini untuk baca. Baik. Nah, jadi sengaja saya tanya yang aneh-aneh ini. Jadi tolong yang aneh-aneh ini nggak perlu ditulis. Ini kan ada rincian yang nggak perlu disebut. Kayak tadi rincian fisik sampai gigi gimana, hidung, mulutnya, mukanya bulat. Kan nggak terlalu penting-penting banget gitu loh. Ya, jadi kayak gini nih nggak perlu ditulis gitu. Nah, terus ada lagi ini yang biasanya jadi rawan ini. Biasanya ini kriterianya si akhwat ini kayaknya. Ikhwan juga ini. Ada nggak akhwat yang tulis saya tidak mau dipoligami, dia tulis di kriteria? Ada, Tat, ada. Terus? Ada. Rata-rata akhwat itu memang Enggak, dia tuliskan di itu, bukan di ta'aruf loh, di biodatanya. Oh, ada memang, ada gitu. Yang tidak mau di poligami itu ada gitu. Memang ada, Tat. Dia tulis langsung di kriteria ya, dia sudah tentukan di formulir itu ya. Terus kalau yang ikhwan? Iya. Kalau Ikhwan dia tulis enggak? Saya mau poligami gitu. Kalau Ikhwan memang belum sampai di kalau yang sudah mengajukan untuk poligami karena kami saat bukan, dia si jomblo belum dapat apa-apa, tapi sok belagu. Iya, memang ada gitu. Kemudian saya mau ya
ya tetap menjalankan sunnah seperti itu, menjalankan Dia sunnah. tuliskan di biodata juga kayak gitu. Iya, seperti itu. Kemudian pada saat ta'aruf juga beberapa juga seperti itu. Iya. Belum sudah mengajukan pertanyaan ke Ahwat. Oh, si Ikhwan ini sudah pas ta'aruf sudah ngajukan pertanyaan di Ahwat pas ini tadi kenalan online itu ya? Iya, mereka menyebutkan itu bagaimana tanggapan nanti kalau mengenai poligami seperti itu. Pokoknya rata-rata saya keberatan. Masih seperti itu kalau Ahwat. Ketika Ahwat jawab tadi keberatan, terus si Ikhwan gimana? Mundur apa tetap mau lanjut? Yang pernah terjadi Ahwatnya mundur. Oh, Ahwatnya yang mundur. Ikhwan, ada nggak yang? Iya, tapi ada nggak yang sudah sebutkan syarat itu tapi ya sudah, wes lanjut aja. Mereka ini justru merasa khawatir nih Ahwat ini. Kalau Ahwat ini merasa khawatir, jangan-jangan nih memang bener nih bakalan nanti di poligami nih gitu. Jadi belum pernah terjadi kemudian lanjut kalau yang Ikhwannya kekeh bahas poligami seperti itu tadi. Jadi ini salah satu yang baiknya juga nggak perlu disebutkan ya, maksudnya di biodata terutama itu, ya, karena rata-rata Ahwat nggak mau gitu. Nantilah kamu ngatur strategi kalau sudah dapat satu dulu lah. Ini satu aja kamu belum dapat, sudah jadi jomblo, ya mau bilang sekarat atau karatan kak, sudah lama menjomblo. Karena ada kan dulu karena pernah kita ngurus ada yang sudah mau fix kan Bunda, sudah mau intinya sudah mau deal itu, sudah mau nazor kalau nggak salah, mau melamar itu kan, gagal gara-gara pas mau melamar itu ditanyakan ini kan, akhirnya Ahwatnya mundur. Iya kan? Pernah itu. Iya. Pernah 2 tahun yang lalu apa ya? 2 tahun yang lalu itu. Untuk si laki-laki ini saya ketemu di Playan itu. Iya, gara-gara syarat ini coba lihat. Ini sudah mau maju. Saya kira sudah mau melamar nih. Ini sebagai laki-laki sudah siap. Ya, siap datang ke tempat si perempuan mau melamar. Namun gara-gara syarat ini si laki-laki ini ajukan, batal. Padahal laki-lakinya itu umurnya sudah tua juga ya, perempuannya juga kan. Iya betul. Ya, dia buat blunder fatal. Saya bilang ini blunder di menit-menit terakhir. Kalau di bal-balan itu sudah mengegol tapi gara-gara kesalahan dia sendiri. Kalau dia sudah mau menang itu sebenarnya. Ya. Ya, sudah tinggal masukin bola aja itu, tapi gagal gara-gara dia sendiri. Wong satu saja belum dapat sudah mikir-mikir kayak gitu itu loh, Bu. Itu nanti ngatur strategi belakangan. Mikir-mikir dulu lah. Nantilah kalau ada babak extra time atau babak penalti baru itu dipikirkan. Ini belum apa-apa. Ya. Ini saya anggap strategi kurang tepat ya. Walaupun sah-sah saja mau cantumkan syarat itu, namun rata-rata perempuan tuh nggak mau di poligami itu. Nanti kalau dia sudah punya kuat iman, itu nggak perlu bersyarat dulu. Biar mudah dulu ini selanjutnya nih jalan. Nah, sudah masuk terus mereka kenalan itu lebih ini lagi ketika sudah cocoknya itu bagaimana mau nazor, Bunda? Ketika pada saat proses nazor itu enggak, pas di ta'aruf itu kan cocokkan dulu. Sudah mereka cocoknya itu gimana baru mau melangkah lagi ke nazor? Mereka itu kan dibersamai oleh satu tim yang khusus megang satu pasangan ini. Jadi dalam proses ta'aruf tersebut, Ikhwan Ahwat ini diperbolehkan bertanya satu sama lain sampai dengan mereka itu betul-betul menemukan apa yang mereka cari gitu. Mereka gali semua tentang pertanyaan tidak dibatasi ya, berarti sampai dia puas baru sudah fix, sudah cocok, lanjut. Namun kalau dia misalnya ragu ya sudah nggak cocok, sudah cancel saja. Ya, seperti itu, Kak. Ya. Jadi pertanyaan tidak dibatasi. Mau bertanya apapun diperbolehkan. Karena memang masing-masing butuh informasi yang sangat-sangat detail dan siapapun apapun mengenai calon ini itu mereka berhak tahu gitu. Ya, taib. Semua pertanyaan juga wajib dijawab seperti itu, Ustaz. Jadi
ada nggak ketika ta'aruf juga, ta'aruf online gini, yang jelas ini orang tua itu sudah tahu belum ketika pas lagi mau daftar? Jadi ketika ajukan ke biro jodoh, orang tua dia sudah tahu belum kalau dia mau daftarkan diri? Kalau untuk syarat daftar di biro jodoh rumah itu, syaratnya itu memang harus ada tanda tangan, minimal diketahui atau disetujui oleh orang tua. Itu sudah tertulis, mereka wajib izin dengan. Tapi kan ada beberapa kasus itu yang akhirnya dia masih tanya lagi sama orang tua. Betul. Nah, itu kenapa bisa lolos? Kan, ini ikhwan juga sih yang kadang tidak melibatkan orang tua pada saat pencarian jodoh ini, karena nanti pada saat sudah ta'aruf gitu, kemudian mau memutuskan, baru mereka akan minta izin ke orang tua membicarakan lebih lanjut. Ada juga yang ikhwan ini dipercayakan sama orang tuanya untuk mencari siapapun yang dia cocok seperti itu. Tapi ada pula yang memang belum bilang ke orang tua, belum izin kalau belum betul-betul dapat pasangan yang cocok seperti itu. Baik, ini sudah kita ngomong sudah 45 menit ini. Ini kayaknya harus terima telepon nih, kalau enggak para jomblo ngamuk-ngamuk nanti ini. Baik, yang nanti sambil ini Bunda nanti bantu untuk jawab kalau mereka nanya ya. Jadi baik bagi para pemirsa sekalian, rekan-rekan muda bisa langsung telepon di 0812 281 85131. Bagi yang di Zoom juga siap-siap ya. Nanti saya berikan tanya jawab juga di Zoom. Di YouTube juga nanti insya Allah saya baca pesan yang berisi pertanyaan penting. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Umu Yusuf di Medan, Ustaz. Ya, Umu Yusuf di Medan, silakan. Ingin bertanya, Ustaz, kira-kira apa ya Ustaz yang bisa kita tanyain untuk mengetahui kecerdasan emosional seorang ikhwan? Kira-kira kasus-kasus apa aja yang bisa kita beri ke dia gitu, Ustaz, untuk membangkitkan supaya kita tahu emosionalnya itu gimana gitu. Ini mau nikah ini ya? Iya, Ustaz. Baik. Saya kira Umu Yusuf sudah nikah, belum kan? Belum, Ustaz. Itu untuk menyemangati, Ustaz. Jadi menyemangati si ikhwan. Enggak, maksudnya pertanyaannya itu bagaimana tuh kita kasih pertanyaan-pertanyaan supaya kita tahu si ikhwan itu kecerdasan emosionalnya tuh seberapa gitu. Ya tanya saya seputar agama saja gitu, yang penting-penting saja gitu. Dan tahu juga background dia harusnya ketika sebelum sebelum nazar misalnya ya, tentu sudah ada data dia ngaji di mana, gurunya siapa gitu. Itu data ini harus ada gitu. Apalagi dia sudah tulis pengalaman ngajinya. Ini dulu saya ngaji kitab ini, ya, itu kan sudah tahu sendiri dia semangat ngajinya bagaimana. Ustaz. Nah, ada lagi Ustaz? Kalau enggak tanya pertanyaan langsung gitu, bisa ngetes langsung. Kalau di Biro Jodoh Rumah Isa itu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dari sini saya arahkan bisa tahu ini langsung background dia itu bagaimana. Saya tanya misalnya tentang di mana Allah, terus bid'ah itu penilaian dia bagaimana. Kan orang nanti jadi tahu itu, oh dia masih kayak gini toh. Dari jawab pertanyaan ini kita tahu itu, oh kualitas agama itu masih segini, berarti masih biasa gitu, tahu. Kalau dia sudah jawab, oh ini dengan ini, apalagi disertakan dalil, wah berarti memang orang yang serius ngaji. Gitu. Ya, terus ada lagi. Bagaimana kalau ada ikhwan yang dia tuh ini satu lagi ini titipan dari teman dia senantiasa suaminya tuh mengatasnamakan kona'ah, tapi sebenarnya dia kalau istrinya minta dibelikan sesuatu yang untuk kebutuhan rumah dia mampu, tapi dia bilang dek kona'ah dek kona'ah terus. Ini suami dia mampu ya, ini kayak kisah Abu Sufyan dan Hindun aja ini. Ketika itu kan Hindun itu ngeluh sama Rasul, wah Rasulullah suami saya itu super pelit, bolehkah saya itu ngambil
yang harus jadi nafkah saya ngambil diam-diam dari dia. Nabi SAW mengatakan silakan kamu ambil, namun sesuai dengan kebutuhanmu saja. Jadi ada memang tipe suami kayak begini. Sebenarnya itu bukan mau latih istrinya qanaah, ada juga yang memang pelit gitu. Kalau memang itu kebutuhan yang penting itu kan sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau ini dia batasi, padahal itu kebutuhan istri dan anak-anaknya di rumah. Padahal nanti untuk kepentingan yang lainnya dia boros gitu. Mungkin dia senangnya mancing, yang lainnya dia mau penuhi gitu untuk hobi-hobinya. Namun untuk kepentingan nafkah kok kurang. Nah itu bukan lagi melatih qanaah, ini suami pelit berarti. Gitu ya? Nah, berarti boleh Ustaz ngambil yang Iya, kalau suaminya pelit. Kalau nggak pelit nggak boleh ngambil diam-diam. Iya, kalimatnya ingat, bukan boleh ambil dompet suami diam-diam isinya, bukan. Ya, ketika suami pelit, kalimat saya ini diperhatikan. Ketika suami pelit, ya, baik. Cukup? Ada satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Gini Ustaz, nih ada seorang ikhwan kan, giliran munazur dia sih ngulur waktu, dia minta pekan depan. Terus? Yang pertama gagal pekan depannya, yang kedua dia bilang minta pekan depan lagi, sebut gagal yang ketiga kali gitu kan. Terus juga itu gimana Ustaz, dia sih ngulur aja. Di PHP itu berarti. Berarti kita bisa memutuskan dan kalau itu tanda nggak serius. Ini yang kemarin kita bahas ini. Tanda nggak serius. Kalau mau serius ya dia semangat untuk nyari gitu loh. Kalau memang mau serius, dia tanda-tanda serius itu ya, kalau dari pengalaman kami malah minta cepat ya, kalau bisa minggu depan aja. Padahal mungkin si awat bilang sudah bulan depan aja, dia minta lebih cepat lagi. Wah itu terlalu ya agresif memang, tapi dari sisi itu bagus, berarti serius dia dan dia nggak mau lama-lama untuk menikah gitu ya. Berarti iya Ustaz, kita boleh memutuskan dan proses dengan yang lain lagi ya Ustaz. Iya, dan itu nggak masalah. Nah, Ustaz, cukup ya. Baik, Bunda, jarak antara apa ini tadi yang nanya ini, nazar itu biasanya berapa lama setelah perkenalan? Jarak antara nazar dengan kan dia ta'aruf online, dengan nazarnya berapa lama biasanya di Biro Jodoh Rumeso? Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau jarak antara ta'aruf dengan nador itu begitu memang di nador itu mereka itu menyatakan ingin lanjut untuk di ta'aruf ingin lanjut, maka langsung nazar. Langsung nador, langsung didaftarkan. Oh, apalagi sekarang kita lewat ini kan, lewat video call ya. Iya. Maka lebih bisa diproses lebih cepat lagi. Betul kan. Jadi nggak lama-lama kayak dulu, kayak kalau dulu kan tunggu ketemu dulu, janjian gitu, waktunya jam berapa, hari apa gitu kan. Iya, sekarang lebih mudah lagi. Jadi memang lebih cepat lebih baik ya, agar tidak terlalu banyak fitnah ya di sini ya. Baik, ada telepon lagi? Mas Rian? Belum. Baik, saya baca dulu lewat ini ya. Nanti Zoom siap-siap saya baca dulu lewat ini. Ya Allah, ini pertanyaan jomblo semua ini. Apakah nanti ketika sudah dimulai kajiannya bisa mengajukan pertanyaan? Oh, bisa. Saya bekerja tempat bibi saya dan bibi saya ingin mendaftarkan saya di asuransi kesehatan. Jadi pertanyaan yang ada cuma seputar jomblo aja ya. Tanya asuransi besok pagi, tanya masalah muamalat besok pagi, yang lain-lainnya besok pagi. Ini jomblo, kalau enggak kasihan ini mereka yang sudah pada ngantri untuk bertanya. Baik, ada telepon Mas Rian, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana? Mohon Ustaz, jazakallah, saya kurnia Ustaz di Yogyakarta Ustaz. Jomblo ya? Insyaallah ya. Insya Allah iya aja gitu. Iya, terus. Ustaz, Ustaz? Pertama, alhamdulillah Ustaz, anak berkesempatan bisa berhubungan langsung dengan Ustaz. Pertama itu Ustaz. Yang kedua, Ana mau tanya Ustaz, kalau misalnya Ana sudah ada calon satu akhwat Ustaz. Terus? Kemudian Ana belum pernah kontak sama beliau, tapi kebetulan Ana dapat alamat rumahnya. Kemudian Ana insya Allah rencana dengan bermohon ilmu Allah, bismillah, Ana mau langsung ke rumahnya Ustaz, tanpa ada komunikasi dahulu mungkin dengan keluarga dan seterusnya. Mungkin nanti di sana saya baru memperkenalkan diri ke orang tuanya Ustaz, dengan mungkin membawa CV dan
berlatar belakang saya. Kemudian di situ sekalian saya silaturahmi, kemudian mempersingkat interaksi antara saya dengan si akhwat yang tersebut, Ustaz. Jadi kan langsung dengan perantara itu, kira-kira menurut saran Ustaz bagaimana, Ustaz? Wah, antum itu gentle sekali. Ini baru laki-laki pemberani kayak gini nih, nggak main-main nih. Insya Allah langsung maju. Dan berarti antum siap juga kalau ditolak begitu ya? Nah, Ustaz. Nah, dan siap resiko kayak gitu juga? Siap Ustaz. Nggak galau ya? Enggak, Ustaz. Saya kan yang penting karena Allah, Ustaz. Iya, jangan. Tapi setelah itu jangan cengeng gitu, awas nangis nanti. Siap tidak, Ustaz. Nah, nggak masalah sih. Ya itu lebih bagus memang. Kalau dengan biro jodoh ini cuma perantara saja, kan ada yang nggak bisa seperti itu, ada yang mungkin terkendala jarak. Kalau ini kan kamu sudah tahu gitu. Nah, Ustaz. Iya. Meskipun saya tidak pernah ada kontak dengan yang bersangkutan, Ustaz, ya, tidak jadi masalah, Ustaz. Mudah-mudahan diterima saja gitu, banyak-banyak doa. Nah, Ustaz. Tapi kalau untuk etika nggak ada salah, Ustaz. Nggak ada. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, siap ditolak. Siap, Ustaz. Bismillah. Siapa tahu si akhwat sudah punya calon, terus dia sudah mau nikah, terus kamu datang lagi gitu kan? Kan ada berapa faktor gitu. Siap. Kalau mau aman sih, mau aman, tanya-tanya dulu gitu. Maksudnya tanya info tentang dia, kenalan dia itu ada gitu, tanya-tanya. Dia tuh sudah mau nikah apa belum ya? Kalau infonya memang belum, nah itu masih ada peluang kamu. Kalau dia misalnya, sudah dilamar itu bulan yang lalu, wah berarti kamu masuk di lamaran orang, nggak boleh. Nah, Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz. Siap, betul, Ustaz. Tapi ya silakan maju. Ini baru laki-laki keren kayak gini nih, nggak kaleng-kaleng ini. Bismillah, Ustaz. Iya, bismillah ya. Ustaz. Oh ya. Baik, dari Zoom silakan. Dari Zoom ada? Kalau enggak baca lewat setting aja. Enggak ada ya. Pertanyaan via chat, khusus mengenai sepupu, dalam ta'aruf sepupu tentu juga menjadi bagian dari kriteria. Dalam hal betul. Pria, kriteria sepupu yang mana yang diutamakan, agamanya atau hartanya. Karena jika visi dan misi cocok, namun agama si pria belum begitu baik, apakah itu dapat dibenarkan? Apalagi untuk saya muslimah yang belum begitu baik agamanya. Kalau memang belum begitu baik agamanya si akhwat ini, baiknya saran saya sih cari yang bisa mengimami, artinya yang punya pengetahuan lebih daripada dia gitu. Kecuali kalau memang si ikhwan biasa, akhwat biasa gitu, dua-duanya mau belajar masing-masing ya, nggak masalah. Jadi dilihat sebenarnya tujuannya apa sih? Saya mau nikah ini mau biar nanti belajar bareng. Mungkin saya tidak perlu cari yang bisa bimbing saya langsung, tapi nanti saya belajar bareng dengan dia ke pengajian, kita belajar sama-sama agama gitu. Bisa jadi. Jadi tergantung dia mau yang kayak bagaimana. Nah, nanti tinggal diarahkan itu. Kalau dapat yang lebih tinggi akhirnya bisa didik dia, alhamdulillah. Namun kalau tidak ya sudah, yang selevel dengan dia dari sisi agama, dan nanti konsekuensinya dia belajar, suami juga nanti belajar gitu. Jadi tergantung ya. Ada lagi satu lewat chat, silakan. Di Zoom monggo. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz dan Bunda Rizky. Nah. Semoga Allah kan tim biro jodoh untuk menjodohkan para singlelila. Ana terdaftar sebagai peserta. Data sudah terkumpul tetapi belum ada respon kembali. Itu bagaimana ya Ustadz Bunda? Mohon bisa diperhatikan yang berasal dari Banten. Syukron jazakumullah khairan. Bunda, ini ada itu langsung nembak gitu. Bunda, halo? Iya, Ustaz. Ada yang dari Banten itu protes karena belum direspon. Coba nanti dicek datanya itu. Karena mungkin banyak ya. Iya, jadi memang kami ini menginvite data yang masuk itu banyak sekali, Ustaz. Jadi ketika kami menginvite kemudian memasukkan data salah satu peserta itu ke grup dulu, kemudian menyimpan, itu sudah kesusul lagi, ketumpuk lagi, belum lagi mereka yang minta formulir baru, belum lagi yang harus nanya ini kriteria orang tua itu maksudnya semacam-macam, itu kebanyakan mereka itu tanya dulu gitu. Jadi sudah otomatis lah satu nomor itu tuh udah ketimbun yang ribuan chat dan ribuan chat bukan, saya kira ribuan chat, Ustaz. Itu saya sendiri ketika sudah ini pengumuman, sekaligus pengumuman deh dari saya gitu ya, supaya akhwat-akhwat ini paham ketika sudah mendaftar.
belum direspon itu, kalau sudah kami beri tanda checklist itu artinya sudah data itu sudah kami tandai, tinggal kami itu nanti merekap, kemudian kami masukkan ke bank data. Nah, kebanyakan seperti itu, awat-awat ini masih juga kok belum ada respon, kok ini lah checklist itu udah ketutup lagi otomatis. Nah, kami buka lagi. Kalau tanda checklist itu sudah tertutup, otomatis ini nggak perlu kita respon dulu gitu. Banyak yang sudah saya ingatkan, kalau sudah ada tanda checklist, mohon jangan beri komentar di bawahnya seperti itu. Jadi suruh sabar-sabar aja ya, karena ini manual semuanya ini, nggak pakai mesin. Ini betul-betul kerja tangan gitu. Ini kerja jempol ya, jadi gitu. nanti yang sudah daftar sabar ya. Iya. Yang diurus sampai 1000-an WA belum dibalas gitu ya. Ya Allah. Betul, ribuan yang daftar. Ribuan itu. Apalagi kan mereka nggak cuma kami itu menerima pendaftaran kemudian menyimpan data gitu kan, tapi yang memang sudah diumumkan Ustadz di minggu yang lalu itu kan bahwa Ahwat sudah ditutup itu masih saja nyoba setiap hari masuk terus daftar terus gitu. Jadi kan mau nggak mau saya jawab juga, Ahwat untuk pendaftaran Ahwat saat ini kami kapan ini masih ada yang nanya di ini, pendaftaran Ahwat buka kapan lagi, kan sudah tutup. Nah itu kebanyakan yang pertanyaan masuk itu seperti itu, Tat. Jadi kami terpaksa jawab lagi, Masya Allah, ribuan, Tat. Jadi untuk ahwat-ahwat yang belum sempat kami pegang, insya Allah itu tetap nanti kami proses lah, hanya butuh kesabaran. Ya sabar-sabar ya para akhwat ya. Ya Allah. Untuk mencari yang terbaik, masa nggak sabar sih gitu. Baik. Karena kalau udah megang biro jodoh ini, Tat, megang peserta itu nggak bisa disambi ngapain gitu, istilahnya kita mau goreng aja, masak aja, nggak bisa gitu. Jadi harus tetap nggak bisa nyambel makan tiwul berarti ya. Ya konsen harus ya. Gitu. Jadi harus sabar. Baik, ada lewat chat lagi di Zoom? Satu lagi nggak apa-apa? Ada Ustaz. Iya, silakan. Via raise hand dulu ya Ustaz, karena ini banyak yang antri Ustaz. Iya, yang penting yang tanya jomblo dan tanya tentang masalah jomblo ya, nggak boleh di luar itu. Iya, silakan. Silakan Bukti Ika. Kalau nggak skip, kalau dia nggak mau jawab gitu. Nah Ustaz. Silakan Ukti. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ike ya? Iya. Iya, iya Ustaz. Ana jauh Ustaz dari Abu Dhabi, tapi insya Allah bukan jomblo lagi, tapi Ana di sini sebagai mediator. Barusan diamanain oleh saudara sendiri untuk menjadi mediator. Iya. Terus? Ana ingin karena ini pengalaman pertama juga, Ana khawatir juga untuk nanti takut salah gitu ya, atau tidak bisa menjalankan tugas sebagai mediator dengan baik. Comblang ini berarti, mediator ini maksudnya comblangin? Iya, saya mak comblang dari saudara saya sendiri. Saudara, kemudian yang saudaranya di Abu Dhabi juga? Saudara saya, enggak, saudara saya di Indonesia semua. Calonnya juga di Indonesia? Ikhwan. Iya, calonnya juga di Indonesia. Taib. Terus kendalanya apa, Bu? Mohon nasihat. Iya, mohon nasihat Ustaz ya. Bagaimana jika misalnya gini, di awal si Ikhwan sudah mensyaratkan untuk misalnya mencari yang bisa ikut kemanapun gitu ya, kemana suami bekerja gitu. Iya. Terus? Lalu pada awalnya si Akhwat tak menyetujui ya, tapi kemudian di tengah jalan mungkin karena pada saat proses ta'aruf ada sesuatu, mungkin informasi yang diterima atau bagaimana, kemudian berubah gitu loh. Padahal pihak keluarga sudah nador, sudah bertemu yang sudah lewat video call, kemudian tapi belum lamaran ya, baru bertemu saja. Belum. Terus masih saja belum khitbah. Kemudian sudah bertemu nador dengan secara langsung juga di masa yang pandemi ini, tentu untuk bertemu berbeda kota itu juga perjuangan gitu ya. Iya. Dan terus sudah dilakukan itu, tetapi masih kekeh yang ahwatnya mungkin ya masih
apa namanya ya masih memegang prinsipnya untuk tidak mau ikut gitu ya. Apakah ada kesalahan dari ta'arufnya, atau mungkin ini ada saran Ustadz bagaimana untuk menggali, karena sebetulnya keluarga sudah cocok gitu kan, semuanya udah cocok, tapi ya itu tadi gitu. Jadi ada mungkin apa ya? Alasan si Ahwat itu kenapa? Ahwat ini saudaranya Bu Ike? Bukan. Yang ikhwannya? Saudara saya yang ikhwan, iya. Alasan si Ahwat kenapa nggak mau di bawah suami gitu, diboyong suami gitu? Alasan dia kenapa? Ada kekhawatiran Ustadz, khawatir nanti gimana ya, khawatir mungkin nanti jadi dua-duanya ini pernah mengalami pengalaman yang kurang baik mungkin gitu ya, pernah dikhianati gitu. Jadi khawatir nanti kemandiriannya yang sudah bekerja sekarang sudah enak ya kan, karena awalnya dia bekerja. Nanti kalau dilepaskan tiba-tiba yang ikhwannya nanti bermain mata atau bagaimana, dia jadi luka lagi gitu loh Ustadz gitu. Jadi itu karena masalah pekerjaan berarti. Iya. Iya, kayaknya dia sudah enjoy dengan pekerjaannya. Gitu. Iya kan? Si Ahwat apa pekerjaannya? Iya, ya sebagai bekerja di ini si Ustadz, di guru, sebagai guru. Pegawai negeri? Oh enggak. Sebagai guru Ustadz, guru. Tapi bukan pegawai negeri ya? Bukan. Ya harusnya nggak terlalu ini juga ya, bisa. Saran Ustadz apakah masih diperjuangkan saja, atau mungkin saya perlu menawarkan lagi untuk virtual video call antara mereka. Ini sebetulnya sudah berapa lama ta'arufnya? Ta'arufnya sudah berapa lama Bu Ika? Baru berapa ya? Awal perkenalan barusan 2 bulanan Ustadz, emang baru sih. Dari Ramadan kemarin berarti ya? Iya, karena memang iya, tapi memang saya sih menjaga ya, dan alhamdulillah juga kakak menjaga banget untuk proses ta'aruf ini agar bisa terjaga, jangan sampai ada komunikasi langsung kayak gitu ya, karena khawatir gitu kan. Sementara mungkin tidak semua orang paham ya Ustadz, apalagi di Indonesia mungkin bahwa proses ta'aruf ini sedemikian dalam tanda kutip kaku gitu ya, tidak boleh sama sekali berbicara antara mereka gitu kan. Apakah saya sebagai mediator seharusnya memang mempersilahkan mereka berbincang langsung dengan saya sebagai silent reader mungkin di WhatsApp, atau mungkin saya sebagai misal di virtual video call, saya cuman nampil kayak di Zoom gitu kan, bisa saya nggak pakai gambar saya gitu kan, tapi mereka berdua bisa berbincang-bincang kayak gitu, apa diperbolehkan nggak ya Ustaz? Masih boleh. Baik, saran saya bicara langsung saja. Nanti ditemani Bu Ike untuk si laki-lakinya. Terus kalau bisa si perempuan sama keluarganya. Nah itu iya, itu juga ya. Jadi memang dari pihak awal tidak ada wakil sama sekali langsung dengan dia nggak. Sementara keluarganya nggak mau ini bantu ngurus ini? Sudah mempercayakan, iya sudah mempercayakan pada si Ahwat gitu kan. Aduh. Sementara kayaknya Ahwatnya mungkin ngaji juga masih kurang juga ya kayaknya majelis ilmu. Wallahualam. Iya, kayaknya kalau dia sudah ngaji paling nggak sifatnya kayak begini. Wallahualam Ustaz ya, iya. Ya, yang jelas ini Bu Ika pertegas saja. Ini mungkin kasih kesempatan terakhir. Sebenarnya mau ikut suami atau enggak? Kalau misalnya dia mau ikut suaminya ketika sudah menikah, ya alhamdulillah lanjut. Kalau enggak ya sudah, mendingan di ini aja, cancel saja. Next ya Ustaz. Iya. Gitu ya Ustaz. Mumpung nggak terlalu lama juga, baru 2 bulan. Iya. Atau permintaan ikhwannya juga tidak berlebihan menurut saya untuk bisa ikut suami, itu kan sesuatu yang juga kodrat wanita. Iya. Insyaallah. Ya. Dan dia harus nurut suami sebenarnya. Gitu aja dipertegas. Itu terakhir, beri kesempatan terakhir. Kalau enggak masih nanya-nanya terus, kok nggak mau terus, ya sudah, ya berhenti saja daripada bertentangan di situ nanti, dan ketika menikah nanti konflik lagi dalam hal itu lebih rawan. Gitu ya. Iya. Insya Allah kalau kita waktu dekat insya Allah segera di follow gitu up. ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Mohon doanya Ustaz. Baik, saya baca dulu lewat ini ya. Oh ya, ada teleponnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Halo? Halo.
Ya, dengan siapa di mana? Saya dari Ustaz dari Lampung. Mohon sarannya Ustaz. Jomblo ya ini ya? Iya Ustaz. Ya, silakan. Saya kan dari keluarga yang belum sunat. Iya. Dan dengan usia saya sekarang, saya sudah ada niat nikah, tapi orang tua masih menyarankan untuk lewat pacaran Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz untuk merayu orang tua saya Ustaz? Orang tua sudah izinkan nikah belum? Sudah Ustaz, cuma ya ini Oh, suruh gini, orang tua bilang gini. Ustaz? Orang tua mungkin bilang, sudah kamu cari pacar aja biar segera nikah gitu. Iya Ustaz, kadang sampai minta tolong ke saudara untuk dicariin ini Ustaz kenalan gitu, tapi ya lewat pacaran gitu Ustaz. Umur jenengan berapa? 25 tahun Ustaz. Masih bisa itu. Cari ini aja lewat, pokoknya cari, kan karena orang tua sudah beri lampu hijau, cari saja. Terus kalau sudah cocok, baru kemudian suruh dia datang ke rumah untuk mau serius kalau si laki-laki mau. Gitu aja. Insya Allah orang tua nggak permasalahkan kayak gitu. Walaupun mungkin nanti kendalanya itu nggak bisa langsung nikah karena biasanya orang tua mau tahu dulu tipe laki-lakinya. Ya sudah, berlalunya waktu mudah-mudahan lebih dipercepat lagi. Gitu ya? Saya sampai pernah ikut ini sih Ustaz, lewat ta'aruf lewat web gitu, tapi diam-diam tanpa orang tua saya tahu. Cuma kode webnya bagaimana maksudnya? Ta'aruf lewat web? Ada perantaranya gitu Ustaz. Terus? Kemudian ya nanti ta'aruf cuma terus dikasih 11 pertanyaan. Setelah 11 pertanyaan itu baru lanjut ke tahap nazar. Masalahnya itu apa bisa dipastikan kamu sama Lampung aja gitu, dia bisa pastikan dengan ta'aruf seperti itu? Iya, cuma bingung untuk. Iya, soalnya orang tuamu ini agak ini ya, resikonya di situ. Dia kayaknya kalau saran saya sih cari yang di Lampung sehingga dekat denganmu, terus bisa si laki-laki itu datang langsung gitu loh. Jadi bukan langsung istilahnya itu sudah cocok di online terus langsung datang ke rumah, itu pasti orang tua nggak mau. Namun kalau dia mungkin dari satu tempat kan orang tua tahu, oh ini laki-laki tempatnya di sini, oh nanti masih bisa ketemu gitu. Beda kalau online kayak tadi ya. Iya Ustaz, cuma kalau yang maksudnya bingung Ustaz mau gimana ya, minta tolongnya ke siapa gitu loh Ustaz, karena kayak jalurnya itu loh Ustaz yang bingung. Baik. Enggak ada kenalan misalnya ummahat di sana atau yang sudah ngaji, yang sudah menikah, kenalkan kamu dengan laki-laki gitu, nggak bisa? Atau ada saudara gitu? Ada nggak? Kalau keluarga saya soalnya belum ada yang kenal, belum ada yang. Kalau nggak teman atau yang sudah ini? Ke saudara. Ya, atau teman lah ya, atau ibu-ibu mungkin yang biasanya kamu ngaji di mana gitu, ada ini bisa mereka bantuin gitu. Kan bisa? Nih ya, coba dulu ya. Sebenarnya saya mau kasih ACC ke Biro Jodoh, tapi Lampung sih agak sulit ya, kita laki-lakinya itu loh. Bunda Liski? Halo Bunda? Ada yang dari Lampung nggak laki-laki? Kami terima saat ini umum, Tad. Nah itu kan, ini aja masih umum, dia belum bisa pastikan kayak gitu. Soalnya orang tua, ini masalahnya ini pada problemnya si Ahwat ini pada orang tuanya sih. Saya bisa pecahkan cuma itu, jadi cari yang dekat aja ya Mbak ya. Oh iya Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan, cari orang-orang dekat gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa dibantu insya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Iya. Mungkin selamat wabarakatuh. Baik, saya belum baca dari YouTube ini sebentar ya. Sekarang ini banyak perempuan upload diri di sosmed dan mereka pasti pakai riasan atau oplas. Sedangkan saat kita nazar kita harus apa adanya. Apakah ini salah satu sebab? Iya, ini baiknya apa adanya ya, karena pingin tahu. Termasuk juga ketika misalnya ini kalau lewat Biro Jodoh Rumah Esok kita menyerahkan foto, disarankan itu
foto asli tanpa banyak-banyak makeup di situ ya, karena nanti takutnya mengelabui dan nanti si ikhwan akan kaget dengan kondisi si akhwat gitu. Ada ini yang saya dengar terakhir ini, yang saya tahu dari Biro Jodoh ini, foto beda sekali dengan ini, beda sekali dengan aslinya ketika nazar. Tapi alhamdulillah laki-lakinya mau gitu, syukurnya di situ. Ya mungkin beruntungnya sudah takdir ya, sudah. Ya, tapi ada kayak gitu. Bunda, ada yang ini kan, ketika difoto dengan yang asli beda jauh kan? Oh iya Ustaz. Ada beberapa yang Ada yang akhirnya laki-lakinya mundur karena beda jauh kayak gitu ya. Ada yang kemarin yang terakhir itu ada yang lanjut, iya kan? ya yang terakhir kemarin nador itu pas lihat aslinya memang kaget gitu kan. Soalnya yang dikirim itu beda jauh dengan aslinya. Iya, gitu. dia pakai lipstick lah, pakai macam-macam sih. Yang di foto gitu. Nah, jadi saya sarankan kalau mau ngisi data kayak begini ya, tolong pakai tidak pakai dandan macam-macam, biar diketahui aslinya. Nggak boleh ada goror, pengelabuan. Nah, baik. Ada telepon lagi Mas Rian? Ya, nanti Zoom siap-siap ya habis ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu mau nanya, Kak? Ya, ini jomblo ya? Oh iya, baik. Silakan. Iya. Langsung Ustaz. Iya, silakan. Ya, Ana mau Awanah dari Bekasi. Mau nanya Ustaz, Ana udah bertaaruf gitu dengan ikhwan. Iya. Dan taarufnya ini udah berlangsung lama, sekitar 2 tahunan gitu ya. Iya. Cuman yaitu kendalanya karena kerjaan ikhwan gitu. Terus? Jadi pertama udah pernah ditolak sama Ana. Iya. Ikhwannya udah pernah ditolak gitu. Cuman ya itu dia minta balik lagi gitu, maksudnya minta taaruf lagi gitu kan. Kamu mau nggak? Iya gitu. Enggak, kamu mau nggak? Saya gitu, soalnya dia janjinya iya anak cari kerja gitu. Nah ketika sudah dapat kerja ternyata dia malah nggak datang gitu loh Ustaz. Nggak datang untuk mau melamar atau mau melanjutkan gitu. Iya, Ya, terus? padahal udah janjinya kan datang gitu. Iya. Nah terus sedangkan ketika anak mau tolak gitu, dari orang tua anak sendiri bilangnya jangan ditolak gitu, dia udah bersabar nunggu 2 tahun gitu, tapi kenyataannya ketika dia diminta datang dia nggak datang gitu Ustaz. Jadi gimana kasih pengertian gitu buat orang tua juga gitu, biar saya mudah buat menolak gitu. Enggak, sekarang itu prosesnya bagaimana? Masih menunggu? Dianya masih menunggu Ustaz, cuman anaknya udah risih gitu Ustaz, soalnya ya kayak udah nggak dapatin janji gitu. Jadi ntar gimana kalau sudah menikah gitu. Enggak, sekarang dia kendalanya tadi mungkin kerja ya. Taib. Sekarang dia mau apa langkah selanjutnya? Sekarang kan dia sudah resign, maksudnya udah nggak kerja. Jadi kata dia pengen cari kerja lagi gitu. Sedangkan waktu pas kemarin dia dapat kerja, dia aja nggak bisa nepatin janji dia buat datang gitu Ustaz. Terus? Iya, jadi saya pikir kayaknya terlalu banyak ngulur waktu gitu Ustaz gitu. Jadi saya pengen nolak, cuman dari orang tua sendiri nunggu, udah tunggu aja dia gitu, sabar. Dia kan udah nunggu kamu 2 tahun, sabar gitu. Tapi kan saya sendiri ngerasanya udah kecewa dulu gitu. Ya, seandainya kamu nggak kecewa, kamu mau nggak sama dia? Kalau dari ini sih dari kepribadiannya gitu udah cocok sih sebenarnya Ustaz, lihat Ya sudah, lanjut aja. Gitu, saya kecewa aja di situnya. Iya kan, kecewa bisa diobati. Oh gitu. Iya, kesalahan kecil aja kok. Iya, daripada jodohnya makin lama lagi. Oh gitu, jadi mending ditunggu aja Ustaz ya? Iya. Enggak, sekarang ini tinggal mau maju lagi kan, tinggal tunggu jawabanmu toh. Iya, Ana juga sebenarnya sih lagi kuliah Ustaz gitu. Cuman orang tua Ana sebenarnya udah ngizinin gitu kalau misalnya Ana nikah sambil kuliah gitu. Cuman ikhwannya ini dia khawatirnya gitu kan, karena Ana sih kan kuliah alhamdulillah gitu kan, cari uangnya maksudnya dari biayanya itu dari saya sambil kerja juga gitu. Jadi pengennya sih saya kalau misalnya udah nikah gitu nggak kerja lagi gitu. Jadi ya otomatis nanti pembiayaan kuliah ke suami gitu. Jadi ya itu dia pengennya memapankan diri dulu gitu. Jadi ya mau nasihat Ustaz gimana? Iya, sudah lanjut aja. Daripada cari jodoh lagi sulit lagi gitu, kenalan-kenalan sudah ada. Ya jadi lebih baik ditunggu Iya, aja. mudah, jadi orang yang mudah memaafkan lah.
Iya. Kan cuma untuk maafnya dari kamu aja. Kalau kamu bisa maafkan kan selesai. Sudahlah maafkan kayak gitu kecil aja kok. Nah. Iya. Gitu ya? Iya, cukup Ustaz. Ya. Baik. Ya, syukur Ustaz. Bentar, saya baca lagi lewat YouTube. Bagaimana cara daftar ke Biro Jodoh? Ini sementara yang akhwat tutup ya Bunda ya? Betul kan? Nah, yang Awalnya sementara ikhwan tutup saja. dulu. Kalau ikhwan masih diterima? Kalau ikhwan kami masih butuh banyak sekali. Ustaz. Kami Ikhwan tidak masih membatasi dibutuhkan sesuai. banyak. Nanti cari nomornya di Instagram saya ya. Ada di bagian highlight di story-nya. Cari yang bagian Biro Jodoh. Ada situ kontaknya Bunda Liski, bisa dicari sendiri. Terus untuk ikhwan masih dibutuhkan sekali. Karena ikhwan-ikhwan ini pada Ya, cemen-cemen kalau semua ikhwan, ini. Kami tidak membatasi. Semakin ikhwannya semakin banyak, semakin proses perjodohan insya Allah semakin banyak yang Iya, ini tapi ikhwan-ikhwan ini kayaknya cemen-cemen semua ini. Makanya kita pas manasin malam ini aja nih. Para ikhwan bangkit kalian itu. Pada cemen semuanya. Terus sebentar. Satu lagi, habis ini di Zoom ya. Ustaz, baiknya kalau habis nazar menentukan untuk khitbah atau tidak perlu berapa lama Nggih? Bisa setelah nazar sholat istikharah dulu ya. Pastikan. Kemudian lanjut kalau memang dimudahkan, nanti akan dimudahkan untuk proses selanjutnya. Baiknya antara nazar dan khitbah juga tidak terlalu lama, sebagaimana ta'aruf ke nazar juga ya. Ya, baik. Mau telepon langsung? Ya, baik, satu lagi baru Zoom ya, sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor, Ustaz. Jomblo ya? Iya, Ustaz. Iya, saya butuh para jomblo aja, nggak yang nikah-nikah nggak saya butuh sekarang. Ya, gimana? Ada yang bisa dibantu? Itu Ustaz gini, jadi ketika ada pilihan, kan sudah berusaha mencari yang sama manhaj Ustaz, sama salaf misalnya. Tapi ternyata memang kan tidak mudah juga mendapatkannya. Iya, barang mahal itu kan sulit dicari memang. Jadi ada yang liko biasanya Ustaz, namanya itu liko, yang halakoh gitu Ustaz. Terus? Nah, saya kan beda ya Ustaz ya. Jadi tapi dia bisa menerima kita yang saya yang misalnya manhajnya sudah salah, saya yang seperti ini gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Lebih baik diterima atau tidak Ustaz? Cari yang lain aja deh. Apa Ustaz? Cari yang lain aja. Oh, cari yang lain aja Ustaz. Iya. Jadi lebih baik nggak usah ya Ustaz. Iya, masih banyak yang lain. Ini banyak yang nonton juga ini, jomblo semua itu belum dapat. Baik Ustaz. Iya. Insya Allah yang lain, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya. Terus Ustaz, satu lagi terakhir Ustaz. Iya. Sebenarnya ikhtiar seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu Ustaz? Di saat misalnya seperti saya yang sudah berusaha misalnya dari tahun kemarin gitu ya Ustaz. Cuma memang tidak sefokus atau tidak benar-benar fokus gitu Ustaz niatnya gitu. Tapi ternyata 1 tahun berlalu tidak juga datang gitu Ustaz. Itu sebenarnya yang salah apakah memang belum waktunya, sayanya yang belum siap, atau ikhtiar yang kurang, atau gimana ya Ustaz? Umur berapa sekarang? 24 Ustaz. Masih bisa itu. Iya, masih bisa. Insya Allah dapat sekarang. Iya. Yang penting nggak sampai kepala 3 saja, insya Allah mudah. Jadi sebenarnya ikhtiarnya dari kita tuh gimana Ustaz? Maksudnya kan saya juga beberapa kali dengar ceramah Ustaz yang tentang jodoh seperti ini Ustaz. Itu tuh kan membuat hati saya, sebenarnya saya belum niat tahun ini mencari Ustaz, cuman karena mendengar beberapa kali ceramah Ustaz saya jadi tergerak gitu kan, karena ya dari ceramah Ustaz kan lebih baik cepat juga kayak gitu Ustaz. Apalagi kalau mereka sudah 25 gitu. Jadi sebenarnya ikhtiarnya ya ikhtiar lagi, ikhtiarnya mungkin masih kurang juga, bisa cari di sini, cari di sana gitu. Ini sama sekali belum pernah ta'aruf atau sudah pernah tapi gagal? Sudah pernah tapi gagal Ustaz. Sudah berapa kali gagal? Apa Ustaz? Sudah berapa kali gagal? 2. Ya baru 2.
Lebih menyakitkan tuh kalau pacaran putus, sudah pacaran 5 tahun putus, sakit. Kalau ini kan nggak ada ikatan apa-apa, memang cuma ta'aruf. Iya, Ustaz. Iya. Kalau pacaran 5 tahun terus putus, sudah kasih segalanya, nangis itu. Kalau ini nggak ada apa-apa. Umur 25 misalnya Ustaz, yang datang ternyata lagi-lagi yang halako itu gimana ya Ustaz? Cari yang lain lah. Tetap cari yang lain aja Ustaz. Iyalah. Oke Ustaz, baik Ustaz. Ya. Pokoknya usaha terus, insya Allah dimudahkan. Iya Ustaz. Ya, coba lobby Bunda Liski mungkin masih bisa gitu, kuotanya dapat ini, kalau masih bisa. Ya. Tapi kemarin kan udah penuh Ustaz, jadi saya juga tidak mau merepotkan gitu Ustaz, kalau emang sudah penuh. Ya, bilang aja dapat SCC gitu ya. Oke Ustaz, jazakallah khair. Ya, taib. Baik, satu lewat Zoom, terakhir saya baca di YouTube. Baik, Zoom ada satu, silakan. Silakan Pak Fadil. Ya, punya jomblo ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo ya? Iya Ustaz. Iya jomblo Ustaz. Iya. Pokoknya harus ngaku jomblo baru saya mau jawab. Kalau nggak jomblo saya nggak mau. Iya, monggo. Alhamdulillah saat ini anak sedang ta'aruf Ustaz. Sudah nazar juga dengan keluarga dan juga dengan si dia. Sudah lamar belum? Lamaran sudah belum? Kemudian insyaallah anak belum Ustaz, karena anak rencana ingin nazar secara langsung dulu Ustaz. Sudah? Karena belum Ustaz, belum nazar secara langsung Ustaz. Oh, sekarang anak di nazar virtual sudah yakin Ustaz. Sudah yakin. Taib. Terus apa kendalanya? Anak sekarang sudah bekerja, cuman alhamdulillah anak juga sudah dapat approval untuk kuliah S2 di King Fahd Ustaz, di Vohron. Insyaallah anak berangkat September atau Januari 2021. Iya, terus? Masalahnya ini anak belum ketahui jam berapa dan tidak mengakomodasi keluarga Ustaz. Tapi yang anak sudah cari tahu bahwa sudah ada 2 mahasiswa Indonesia yang membawa istrinya dan 1 anaknya sambil S2 di sana. Pertanyaan anak, mohon pendapatnya Ustaz, apakah Ustaz menganjurkan apabila anak menikah sebelum berangkat Ustaz? Karena anak statusnya kan sudah punya pekerjaan. Kemudian kalau memang iya, bagaimana tata cara walimah dan akad di kondisi pandemi seperti ini Ustaz? Apakah susah untuk mendatangkan penghulu dan lain sebagainya? Itu urusan nikahmu, nanti urusanmu dengan KUA yang ngatur. Oh baik Ustaz. Iya, kalau ada weddingnya bisa. Sekarang kan ada beberapa, itu kalau di beberapa tempat tuh ada ini juga. Saya baru lihat kemarin, nikahnya bukan di dalam ruangan, tapi dia malah di tempat, satu tempat, terus nanti yang datang tamu cuma ya pakai mobil lewat begitu saja. Jadi mereka sudah siapkan, kalau di hotel-hotel itu sudah siapkan tata cara nikah tertentu ya. Ya bisa tanya-tanya aja lah nanti. Tapi kalau urusan nikah resmi KUA, nah itu KUA sudah punya cara. Ikuti aja aturan KUA. Yang pertama tadi berarti sudah ada kepastian tidak ditanggung kan? Karena memang kebijakan Saudi itu biasa berubah-berubah ya. Jadi tidak ditanggung. Berarti resikonya di sana nanti biayamu tambah besar karena mesti nanggung sendiri. Berarti ketika nyewa apartemen, tinggal di luar kampus, kamu nanggung sendiri, gitu. Dan biayanya nggak sedikit ya di situ ya. Perkiraan mungkin saya itu setahun apartemen itu kalau bisa patungan dengannya mungkin sekitar 4.000 real gitu. 4.000 real ya untuk satu tahun sih. Tergantung tempatnya ya, tergantung tempat sama mungkin kerjasama dengan yang lainnya untuk bagi satu apartemen dibagi beberapa kamar gitu. Terus saran saya, kamu pergi aja dulu. Jadi sekarang nikah, terus Mas Fadil nanti sampai di Saudi tinggalkan istri dulu nggak apa-apa. Yang penting nikah sekarang gitu toh. Terus di sana nanti persiapan, kalau memang mau bawa gitu kan. S2 cuma 2 tahun. Ya, mau bawa gitu. Kalau enggak ya sudah, setiap kali vacation ya pulang. Soifia sama ya Syita nanti pulang gitu.
pulang ke Indonesia. Tapi punya biaya sendiri karena Saudi cuma menanggung itu kalau untuk mahasiswa cuma setahun sekali, yaitu ketika Soifi ya di libur musim panas. Itu baru ditanggung. Yang biaya yang lainnya pulang dengan biaya sendiri gitu. Saran saya seperti itu, pergi dulu ya, terpaksa dengan tinggalkan istri ya, dan nanti di sana tinggal menyesuaikan. Kalau ada kesempatan untuk bawa, nah baru mikir untuk bawa. Oh, baik, Ustaz. Gitu ya? Terakhir, Ya silakan. jadi kondisinya kami berdua ini, keluarga kami belum mengenal sunnah keduanya, Ustaz. Jadi kebetulan calon anak ini anak perempuan terakhir dan kami orang Minang, Ustaz. Jadi biasanya pernikahannya itu paling meriah karena anak perempuan terakhir, Ustaz. Oh, terus? Jadi bagaimana jika sikap keluarga wanita itu memaksa melaksanakan walimah yang melanggar syariat, Ustaz? Apakah bagaimana sikap anak, Ustaz? Ini masalah ini ya, ini masalah keluarga karena nikah itu bukan hanya kamu dan si perempuan ya. Ini masalah keluarga. Kalau keluarga belum dilobi dari dulu-dulu dan memang nggak punya ilmu, maka kesalahannya itu bukan di masalah proses nikah ini, kesalahan kita karena tidak mau beritahu dari lama gitu. Intinya jangan paksakan, daripada kamu punya resiko nanti nikah lebih dipersulit. Manut saja sama keluarga, ya kurangi mudorot saja, kasih masukan saya. Kalau tidak diterima ya sudah, karena ini masalah bukan hanya keluargamu juga, nanti keluarga besar, besan, keluarga dari yang jauh-jauh juga pada datang. Itu kompleks sekali itu permasalahannya. Gitu ya? Baik. Ya, baik, di Zoom cukup ya. Ini saya baca di ini terakhir YouTube. Mau tanya Ustadz, bagaimana jika orang tua laki-laki memberi harapan ke wanita tapi belum tahu kepastiannya? Sudah kenal lama, kira-kira kenal sudah 4 tahun, keluarga sudah kenal satu sama lain tapi belum ada kepastian. Tanya kepastiannya ya, biar mau lanjut atau tidak ya. Afwan Ustadz, ini apabila sudah dibalas bunda checklist, namun kita menjawab chatan dengan syukron, apakah kita sudah masuk ya Ustadz? Bunda, ini ada yang nanya. Iya Ustadz. Jadi sudah dibalas bunda ada checklist. Terus dijawab syukron. Selanjutnya apa kalau begitu? Ya itu Ustadz yang kami maksud. Termasuk syukron, termasuk pertanyaan, seperti itu menutup checklist gitu. Artinya kalau sudah ketutup, karena yang kami tolak, akhwat-akhwat yang kami tolak sementara ini, mereka juga syukron atas informasinya gitu. Jadi kami nggak lihat checklist itu lagi. Nah nanti bisa-bisa checklist itu sudah tidak terlihat oleh kami dan data yang sudah masuk belum kami. Berarti intinya data sudah masuk, data sudah masuk, intinya tunggu saja. Saja kalau sudah dapat checklist seperti itu. Nanti dia dipanggil lagi kalau memang sudah ada yang mau dijodohkan, dia dipanggil lagi gitu. Kami belum masukkan data tersebut dengan tanda checklist tersebut, berarti kami belum masukkan data orang tersebut ke bank data kan. Kalau sudah masuk bank data baru kami masukkan grup. Nah di situ insya Allah nanti kita proses biodatanya. Seperti itu. Intinya sabarlah awat-awat ini. Awat-awat sabar sekali ya. Itu tak akan lari gunung dikejar kok. Meskipun kelihatan masih jauh tapi tetap diam di tempat. Iya, pokoknya sudah takdirnya nanti tunggu saya. Yang penting sudah usaha ya. Ini saya catatkan nomor biro jodohnya di YouTube ya, sebentar. Ini pertanyaan terakhir sudah. Ini sudah melampaui batas nih. 0822 4274 kali 33, iya kan? Nah sudah itu ya. Yang jomblo-jomblo bisa lihat di komentar kami di channel Romeso TV di bagian komen ya. Nah itu bisa ini. Untuk laki-laki yang ikhwan masih dibutuhkan. Para ikhwan tolong bantu untuk ini supaya yang akhwat-akhwat ini ada pasangan ini ya. Segera daftarkan diri biar makin lengkap yang ikhwan ini, makin banyak peluang sehingga proses yang ada lebih dipercepat lagi. Yang akhwat sementara close dulu, nanti tunggu kalau ada pendaftaran lagi insya Allah. Baik, demikian. Formatnya enggak, nanti formatnya ada enggak Bunda pas kirim pesan itu? Ada Ustaz. Apa formatnya? Formatnya itu kalau mereka memang untuk ikhwan ya, ini mereka daftar itu langsung saya tanya ikhwan atau akhwat, mereka jawab ikhwan, langsung kami berikan. Oh, jadi nggak usah ada format gitu, tanya aja ya? Iya, langsung formatnya itu formulir yang harus diisi dengan manual tersebut gitu. Kami kirimkan sekarang manual kan supaya
supaya cepat. Nanti gampang untuk edit. Baik. Jadi nanti langsung hubungi saja, ucapkan salam, terus minta sama Bunda saya siap untuk dijodohkan. Nah, nanti ada data yang mesti diisi. Baik, itu saja. Mudah-mudahan manfaat, bukan hanya yang nanti mau daftar dan Biro Jodoh Rumah Isu, namun semuanya masalah-masalah ini bisa dipecahkan. Bagi pertanyaan yang belum saya jawab, itu bisa tanyakan besok malam di Saturday Night. Itu khusus tanya jawab saja. Nanti saya buka, bisa masuk langsung. Kecuali saya nanti mungkin ada satu acara besok, kalau saya ada mukaddimah, ada pembicara lain, saya akan beritahu lewat online. Tapi kalau Saturday Night biasanya cuma untuk tanya jawab. Jadi saya minta masuk, saya masuk, kemudian silakan mau telepon, mau bebas untuk besok dari jam 7.45 sampai jam 9. Ya, bisa dimanfaatkan ini. Jangan lupa makanya subscribe bagi yang ini biar tahu langsung ada info. Subscribe segera di channel Rumah Iso TV. Ya, demikian kita tunggu besok malam untuk anak-anak muda, rekan-rekan muda. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk urusan kita semuanya, dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh, ya, dan Allah memudahkan untuk setiap kebaikan kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.